Pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, cerita adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman atau penderitaan orang, kajian dan sebagainya, baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka. Sedangkan inspirasi memiliki makna ilham yang artinya sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta, mengarang syair, lagu, dan sebagainya. Dapat disimpulkan cerita inspirasi atau inspiratif adalah teks berisi pengalaman atau kejadian yang benar-benar terjadi ataupun berupa cerita fiksi yang mampu menginspirasi, menggugah, dan memberikan semangat atau motivasi kepada pembacanya. 2. Struktur. Struktur teks inspiratif adalah abstraksi, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran tentang isi teks. Bagian pertama yang bersifat opsional, yang artinya pembaca boleh menulisnya ataupun tidak. Tapi umumnya bagian ini seringkali tidak ditulis. Yang kedua adalah orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh dan latar, baik latar waktu, tempat, dan suasana. Biasanya, pengenalan tokoh terdapat pada paragraf pertama, sedangkan latar digambarkan pada paragraf pertama dan kedua. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi berkaitan dengan hal-hal problematik yang dialami atau dilalui tokoh. Adapun permasalahan yang seringkali dimunculkan berkaitan dengan perekonomian, seperti kemiskinan atau pengangguran. Yang keempat adalah koda. Koda adalah tahap akhir dalam teks inspiratif yang berisi kesimpulan dari keseluruhan peristiwa termasuk konflik yang terjadi. Pembaca dapat memetik nilai-nilai atau pesan moral untuk diteladani dan direalisasikan dalam kehidupan. Biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Yang kelima adalah resolusi. Resolusi yaitu tahap penyelesaian masalah atau konflik. 3. Ciri-ciri cerita inspiratif. Yang pertama adalah biasanya diangkat dari kisah nyata. Yang kedua memiliki tema tertentu. Yang ketiga memiliki judul yang menarik. Yang keempat memiliki alur yang menarik. Yang kelima bersifat naratif. Yang keenam terdapat tokoh yang diceritakan. Jenis-jenis teks cerita inspirasi berdasarkan sifat peristiwa. Jenis teks cerita inspirasi non-fiksi nyata, yaitu jenis teks yang menceritakan peristiwa nyata tokoh dengan latar sebenarnya. Contohnya seperti biografi, esai, atau karya ilmiah. Jenis teks cerita inspirasi fiksi tidak nyata, yaitu jenis teks yang menggunakan latar dan tokoh rekaan atau sesuai imaji penulis. Contohnya novel, cerpen, legenda, dan lainnya. Jenis teks cerita inspirasi berdasarkan tokoh peristiwa. Jenis teks cerita inspirasi orang terkenal mengisahkan tokoh terkenal. Jenis teks cerita inspirasi sufi menceritakan tokoh-tokoh sufi atau ahli agama. Jenis teks cerita inspirasi binatang diwujudkan dalam bentuk cerita binatang atau fabel. 5. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam cerita pendek ada 7 poin. Yang pertama ialah tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tema ini jarang ditulis secara eksplisit oleh pengarangnya. Yang kedua ialah tokoh. Berdasarkan pengelompokannya, terdapat 3 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis, yaitu tokoh utama, tokoh antagonis, yaitu penentang dari tokoh utama, dan yang terakhir ialah tritagonis atau penengah atau pendukung. Selanjutnya yang ketiga, penokohan. Ada 2 cara penggambaran penokohan, yaitu yang pertama teknik analitik yang disampaikan secara langsung oleh pengarang, dan yang kedua ialah teknik dramatik yang dikemukakan secara tidak langsung. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang terdiri dari 3, yakni sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. 5. Latar. Latar atau setting meliputi waktu, ruang tempat, dan suasana dalam cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Yang keenam ialah alur. Alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Ada 3 alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan campuran. Yang ketujuh ialah amanat. Amanat ialah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang.
Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Amanat ini bisa disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ialah unsur pembangun cerpen yang berasal dari luar cerpen. Ada 3 unsur ekstrinsik yang lazim, yaitu latar belakang sosial dan budaya masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai yang terkandung dalam cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat mencakup kondisi sosial, budaya, ekonomi, masyarakat di dalam cerpen. Yang kedua ialah latar belakang pengarang, yang biasanya faktor-faktor dari diri pengarang yang memengaruhi atau mewarnai isi cerpen. Dan yang ketiga ialah nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Agar karya sastra dapat diterima oleh masyarakat, pengarang tidak akan menghasilkan cerpen yang bertentangan dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rania Alifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa. Saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa pertentangan. Ada 1. Majas paradoks. Ada 2. Majas hiperbola. 3. Majas antitesis. 4. Majas litotes. Dan yang kedua, gaya bahasa perbandingan. Ada majas personifikasi, majas metafora, majas asosiasi, majas metonimia, majas simile, majas alegori, majas sinekdol, majas simbolik. Ya. Yang ketiga ada gaya bahasa sindiran. Yang pertama ada gaya bahasa ironi, gaya bahasa sinisme, dan terakhir sarkasme. Berikut ialah contoh teks cerita inspiratif yang disertai oleh strukturnya. Guess we believe it. Look who we are.